kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu saat ini. Kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami orang yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi walaupun melalui tayangan video ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau gunakan waktu yang ada, kita mau pergunakan kesempatan mumpung masih pandemi corona, kita di rumah saja. Mari kita belajar firman-Nya lagi, kita bersekutu dengan Tuhan adalah hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab Amsal. Amsal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sekali lagi, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita berlomba terus dengan pandemi corona, saudara-saudara. Ya, sekali lagi, ini suasana kehidupan yang unik. Ini adalah fenomena kehidupan yang unik yang Tuhan izinkan terjadi. Di satu sisi kita harus tetap menjaga jarak, kita harus menjaga kesehatan. Tapi di satu sisi kita tetap harus berjuang, bekerja, mencari nafkah, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semuanya dalam kondisi yang dilematis. Ya, dilematis. Tapi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita mau belajar, saudara-saudara. Mari mau kita belajar bicara tentang tadi mengejar kebenaran. Di dalam ayat tadi, saudara-saudara, mengatakan siapa yang mengejar kebenaran akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah ayat yang mengandung janji Tuhan yang luar biasa. Ini mengandung janji Tuhan di tengah-tengah fenomena kehidupan, katakanlah yang unik, katakanlah yang sangat fenomenal hari-hari ini. Saudara, Tuhan mau kita tetap mengejar kebenaran. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita melihat. Yang pertama, di sana dikatakan kalau kita mengejar kebenaran, kita akan mendapatkan kehidupan. Kita akan mendapat kehidupan, saudara-saudara. Kehidupan seperti apa? Balik lagi, saudara-saudara. Ini fenomena yang sangat-sangat unik di dalam kehidupan. Tahun 2020 merupakan tahun yang unik, saudara-saudara. Ya. Tapi Tuhan bilang kalau kita mengejar kebenaran, kita akan mendapat kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Pastinya saudara dan saya tahu apa yang dimaksud dengan kehidupan ini, saudara-saudara. Tentunya kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat, kehidupan yang mapan, kehidupan yang terjamin, kehidupan yang aman, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan tentunya pasti setiap orang merindukan kehidupan yang seperti ini. Bila manakah kita bisa menggapai, bila manakah kita bisa meraih, mendapatkan kehidupan yang seperti ini, saudara-saudara. Bukan harus karena dengan kerja keras, bukan harus dengan tergopoh-gopoh, bukan harus dengan segala cara kita lakukan, saudara-saudara. Bukan, ada banyak orang-orang melakukan hal-hal seperti itu untuk mencapai, untuk menggapai kehidupan yang tadi. Kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang mapan, kehidupan yang tercukupi, kehidupan yang sehat, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi bukan itu faktor pentingnya. Faktor pentingnya adalah kehidupan tentunya yang dari Tuhan. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Kehidupan yang mengalami mujizat dari Tuhan. Kehidupan yang mengalami penyertaan dari Tuhan. Kehidupan yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kehidupan. Dan semuanya itu datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan, saudara. Rindukah saudara dan saya mengalami kehidupan yang seperti demikian? Terjamin providensia, mengalami providensianya Allah, pemeliharaan Allah yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang indah, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang sukses, masa depan yang berhasil, masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan akan lakukan, itu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang berbicara tentang janji Tuhan. Siapa mengejar kebenaran akan memperoleh kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah saudara bersama saya kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa dari Tuhan? Segala-galanya terpenuhi, segala-galanya dijaga, segala-galanya ditolong, segala-galanya dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang benar adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan dan damai sejahtera dengan Tuhan. Itulah prinsip intinya, kehidupan yang benar, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Lahir batin kita, itu yang terjamin, itulah kehidupan yang bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang punya harta, ada banyak orang punya materi, ada banyak orang punya jabatan, tetapi kehidupannya tidak bahagia. Rindukah saudara dengan saya mengalami kehidupan yang bahagia? Mengejar kebenaran. Poin yang kedua, saudara, janji Tuhan, siapa mengejar kebenaran akan memperoleh kebenaran. Kebenaran di sini bisa berarti kemakmuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemakmuran bukan bicara tentang harta. Bicara tentang kemakmuran artinya bicara tentang kecukupan. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, apa yang sedang kita inginkan, itu dicukupi oleh Tuhan. Itulah berbicara tentang kemakmuran. Ada banyak orang-orang salah menafsirkan tentang kemakmuran. Kemakmuran bukan bergelimpangan harta, bukan berlimpah dengan kekayaan materi. Tapi kemakmuran adalah kecukupan. Artinya segala kebutuhan, segala persoalan hidup kita dicukupkan. Dicukupkan. Kita mampu menerimanya, kita mampu mengadakannya, kita mampu bisa menjadi ada. Itulah namanya kemakmuran. Rindukah saudara dan saya mengalami kemakmuran di dalam kehidupan kita? Atau dengan kata lain, kebenaran. Ada banyak orang Kristen yang ingin mengalami hidupnya, mengalami kebenaran, kemakmuran, tetapi tidak mencapai hal itu. Kenapa saudara-saudara? Karena sekali lagi, berangkat dengan motivasi yang salah. Berangkat dengan kekuatannya, mengandalkan egonya, mengandalkan powernya saja, tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemakmuran seperti apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Dalam segala hal saudara, dalam segala hal sekali lagi. Baik hal materi, hal jasmani, hal rohani apalagi, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Hanya karena Tuhan, hanya karena berkat Tuhan, anugerah, kemakmuran itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan karena susah payah kita. Saudara, kalau seandainya Tuhan menjanjikan seperti ini, bukankah ini hal yang enak? Bukankah ini hal yang menyenangkan? Bukankah ini hal yang praktis? Hal yang baik dalam hidup kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah saudara mengalami kemakmuran? Persoalannya, poin yang ketiga, janji Allah kita lihat satu lagi. Janji Allah adalah kehormatan. Kalau kita mengejar kebenaran, kita akan memperoleh kehormatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aja banyak orang merasa ingin dihormati. Betul? Betul? Ada banyak orang ingin merasa dihormati. Lalu apa yang mereka perbuat? Mereka belajar supaya mereka disegani. Mereka belajar kaya supaya mereka dipandang, dihormati. Mereka punya kemampuan, mereka punya jabatan, mereka mengejar jabatan, popularitas supaya dikenal, supaya dihargai. Saudara, bukan itu yang dimaksud dengan kehormatan. Janji Tuhan kalau kita mengejar kebenaran Tuhan, kita akan mengalami kehormatan. Kehormatan apa? Yang paling pertama adalah kehormatan dari Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Kita dihormati. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Kita datang rindu mendekat kepada Tuhan. Kita anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kita mengejar kebenaran Tuhan. Kita akan dihormati dan dihormati oleh Tuhan. Ini yang melebihi dari segala apapun. Kehormatan dunia hanyalah hal biasa. Di dalam kitab Amsal saudara-saudara, di sana dikatakan sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya pribadi jujur, saya pengennya dihormati Tuhan. Itu luar biasa. Lebih dari segala apapun juga. Dibanding hanya kita dihormati manusia. Rindukah saudara dihormati? Mengalami kehormatan yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir kata, mari kita sungguh-sungguh mengejar kebenaran. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih
akan memperoleh kehidupan, kebenaran atau kemakmuran, dan kehormatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalannya apa yang dimaksud dengan kebenaran? Firman Tuhan mengatakan bahwa siapa mengejar kebenaran? Kebenaran itu Yohanes pasal 14 ayat 6. Kebenaran itu adalah Dia sendiri, Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah sumber kebenaran. Dan yang kedua, Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kita harus mengejar kebenaran. Apa itu mengejar kebenaran? Mengejar Dia, mengejar firman-Nya yang hidup, Tuhan Yesus. Tuhan yang empunya segala sesuatu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang siap memberkati hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah kita mengejar kebenaran? Rindukah kita mengejar kebenaran? Jikalau selama ini saudara dengan saya, kita belum pernah membuka hati, kita jauh dengan Tuhan, ini waktunya. Saudara, ini waktunya kita berbalik, kita datang kepada Tuhan. Buka pintu hati saudara dan undang Yesus masuk. Maka hidup saudara akan dibenarkan. Saudara akan mengalami kebenaran, kehormatan, kehidupan seperti yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Firman-Mu Bapa begitu indah bagi kami. Meteraikan firman-Mu Bapa. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami rindu mengalami kehidupan, kebenaran, kemakmuran, dan kehormatan yang daripada Tuhan. Berkati kami ya Bapa di surga, ajar kami mengejar kebenaran-Mu, mengejar kebenaran-Mu. Bapa, firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Bapa, bila mana ada saudara-saudara, bila mana ada penonton yang membuka pintu hati dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya, Tuhan berkati, berikan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bapa, ini doa kami. Berkati bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya atas nama dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih buat perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.